Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat serta insan yuris yang berbahagia, kami dari tim Marty Cooper dengan saya Linda Permatasari selaku pembicara pertama yang akan mendudukkan mosi perdebatan dalam ranah akademik konseptual serta akan menyampaikan konklusi. Adapun Faradiwa Suryaningrum selaku pembicara kedua yang akan menyampaikan dalam ranah yuridis normatif dan akan dielaborasi oleh pembicara ketiga kami, Ahmad Kurniawan, dalam ranah sosiologis, empiris, dan studi komparatif. Dan untuk pertama kalinya kami nyatakan bahwa kami menolak mosi perdebatan kita kali ini, yaitu KPK sebagai lembaga di bawah rumpun eksekutif. Errare humanum est trupe in errore perseverare. Membuat kekeliruan itu manusiawi, namun tidaklah baik untuk mempertahankan terus kekeliruan. Assalamualaikum, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan juri yang kami hormati, berangkat dari original intent pembentukan KPK yang hadir karena rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegakan hukum dalam rumpun eksekutif dalam memberantas korupsi. Hal ini sejalan dengan amanat pasal 6 ayat 2 Konvensi Anti Korupsi 2003 yang telah diratifikasi Indonesia bahwa tiap negara wajib memberikan kemandirian terhadap lembaga anti korupsinya. Jika KPK dijadikan sebagai lembaga independen, maka hal ini sejalan dengan teori the new separation of power yang dicetuskan oleh Bruce Ackerman bahwa lembaga independen merupakan gejala otokritik terhadap pemisahan kekuasaan secara konvensional antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dewan juri yang terhormat, terdapat 4 urgensi utama kenapa kami menolak terhadap mosi perdebatan kita kali ini, yaitu KPK berada di bawah rumpun eksekutif. Yang pertama, adanya pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua Undang-Undang KPK yang memasukkan KPK dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang tugas dan wewenangnya bersifat independen. Hal ini menunjukkan bahwa KPK hanya independen secara fungsional tetapi masih diintervensi oleh rumpun kekuasaan eksekutif dalam hal administrasi dan struktural. Yang kedua, adanya intervensi presiden dalam pengelolaan sumber daya manusia lembaga KPK, di mana dalam revisi Undang-Undang KPK pada tahun 2019 dinyatakan jika Dewan Pengawas ditunjuk langsung oleh presiden dan pejabat KPK harus berstatus sebagai aparatur sipil negara. Ketiga, semakin maraknya kasus korupsi dan minim penanganan oleh KPK. Hal ini dapat terlihat melalui data yang dirilis Transparency International Indonesia yang menunjukkan jika indeks persepsi korupsi Indonesia pada tahun 2020 setelah revisi Undang-Undang KPK menempati ranking 102 dari 180 negara, di mana sebelumnya Indonesia berada di posisi 85. Dan yang terakhir, sebuah hasil survei dari Parameter Politik Indonesia pada akhir 2019 menunjukkan jika sebesar 44,4% responden tidak setuju dengan adanya revisi Undang-Undang KPK dan hanya 23,2% yang setuju. Hal ini harusnya menjadi langkah responsif pemerintah untuk tidak merevisi Undang-Undang KPK. Seperti yang dicetuskan Nonet dan Selznick dalam teori hukum responsif bahwa pemerintah harus mampu mengenali keinginan publik atau masyarakat, pun sejalan dengan pasal 1 ayat 2 UUD NRI tahun 1945 yang dimana kedaulatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Dewan juri yang kami hormati, berdasarkan argumentasi tersebutlah kami menolak mosi perdebatan kali ini karena telah menyalahi marwah dan landasan fundamental pembentukan lembaga KPK. Selanjutnya akan dielaborasi oleh pembicara kedua dan ketiga dari tim kami. Sekian dan terima kasih. The law rejects superfluous, contradictory, and incongruous things. Hukum menolak hal yang bertentangan dan tidak layak. Dewan juri yang terhormat, menarik lembaga negara independen yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi ke dalam ranah eksekutif adalah sebuah bentuk kegagalan pemerintah dalam memahami konsep lembaga anti korupsi. Karena sejatinya dalam original intent pembentukan KPK, lembaga independen ini dibentuk karena adanya public distrust terhadap kekuasaan rumpun eksekutif. Mengamini mosi perdebatan kita kali ini adalah sama saja dengan menerima hal yang tidak layak. Untuk itulah kami menyatakan bahwa kami tidak sepakat dengan mosi perdebatan kita kali ini. Dewan juri yang terhormat, sejatinya pembentukan lembaga KPK di Indonesia telah sejalan dengan United Nations Convention Against Corruption atau UNCAC pada tahun 2003 yang telah diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 2006. Sebagai konsekuensinya, sesuai pasal 6 ayat 2 UNCAC, Indonesia diwajibkan memberikan kemandirian kepada lembaga anti korupsi yang dibentuk agar nantinya lembaga ini dapat melaksanakan fungsinya secara efektif dan bebas tanpa pengaruh apapun. Hal ini sejalan dengan urgensi utama mengapa kami menolak mosi kali ini, yaitu penderogasian keindependenan KPK ketika ditarik ke dalam ranah eksekutif.
Argumentasi ketidaksepakatan kami dimulai pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyebutkan bahwa KPK adalah lembaga eksekutif yang tugas dan wewenangnya bersifat independen. Hal ini Dewan Juri yang terhormat justru semakin memperjelas fakta bahwa keindependenan KPK hanya diberikan secara fungsional saja. Padahal jika kita mengacu pada buku Profesor Jimli Asidiki, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi menyatakan bahwa independensi suatu lembaga negara berkaitan dengan 3 hal, yaitu independensi struktural, administratif, dan fungsional. Artinya ketiga hal ini harus berjalan seirama untuk dinyatakan sebagai sebuah lembaga negara independen. Pun dalam Undang-Undang KPK yang terbaru, kewenangan pimpinan KPK sebagai penyidik dan penuntut dicabut oleh pembuat regulasi yang sebelumnya termaktub dalam pasal 21 ayat 4 Undang-Undang KPK. Hal ini dapat menghambat tindakan pro justisia Dewan Juri yang terhormat karena kewenangan utama pimpinan KPK telah dihilangkan. Padahal tindakan pro justisia ini adalah bagian penting dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi sebagai bagian dari struktur hukum. Karena jika kita mengacu pada teori Three Legal System, Lawrence and Friedman menyatakan bahwasanya berhasil atau tidaknya sebuah hukum tergantung pada 3 hal, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Lalu yang terakhir, adanya intervensi presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan dalam manajemen sumber daya manusia lembaga KPK. Dalam pasal 37 ayat 1 Undang-Undang KPK terbaru, dinyatakan secara jelas bahwa Badan Pengawas KPK ditunjuk oleh presiden. Intervensi presiden juga nampak Dewan Juri yang terhormat pada pasal 1 angka 6 dan pasal 24 ayat 2 Undang-Undang KPK terbaru bahwa pegawai KPK harus berstatus sebagai ASN, dan dalam pasal 25 Undang-Undang ASN dinyatakan secara jelas jika presiden adalah pemegang kebijakan pembinaan potensi dan manajemen ASN. Hal tersebut jelas menunjukkan bahwa SDM KPK nantinya akan mudah diintervensi karena ada campur tangan dari rumpun eksekutif. Padahal jika kita merujuk pada tesis Thatcher yang menganalisis fenomena independent regulatory agencies di Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia menarik konklusi bahwa ada 3 aspek penting dari lembaga negara independen. Salah satunya independensi dari pejabat-pejabat terpilih atau elected official. Pertanyaannya sederhana Dewan Juri yang terhormat. Bagaimana bisa KPK disebut sebagai lembaga independen ketika dalam pemilihan sumber daya manusianya pun ada campur tangan dari rumpun eksekutif, sehingga hal ini nantinya perlu menjadi kajian lebih lanjut pemerintah untuk menarik keluar lembaga KPK dari dalam rumpun eksekutif. Dewan Juri yang terhormat, adapun gagasan yang kami tawarkan dari segi yuridis normatif adalah menguatkan kembali legal spirit KPK sebagai lembaga independen dengan memasukkannya ke dalam batang tubuh UUD NRI tahun 1945. Gagasan kami bukan tak beralasan, Dewan Juri yang terhormat. Hal ini untuk mengunci kedudukan KPK agar tidak mudah diintervensi secara struktural, administratif, dan fungsional. Karena Undang-Undang KPK secara formal dibuat dan ditentukan oleh badan legislatif dan pemerintah, sehingga secara material pun, yakni substansi dari undang-undang tersebut dapat dengan mudah diubah oleh pemerintah dan DPR untuk menyusupkan kepentingan politiknya. Jika hal tersebut terjadi, maka undang-undang KPK akan cenderung ortodoks dan konservatif. Hal ini harus dihindari karena dalam teori hukum progresif yang dicetuskan Profesor Sacipto Raharjo, bahwa hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Sehingga untuk menghindari pelemahan KPK sebagai lembaga negara independen, keberadaannya perlu dimasukkan ke dalam konstitusi. Berdasarkan argumentasi tersebut, Dewan Juri yang terhormat, kami menolak mosi perdebatan kita kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan bangunan argumentasi berangkat dari landasan filosofis terbentuknya KPK yang didasarkan atas ketidakpuasan masyarakat atas kinerja kepolisian dan kejaksaan yang merupakan lembaga rumpun eksekutif, maka dimasukkannya KPK ke dalam rumpun eksekutif sejatinya menghilangkan marwah dan tujuan awal dibentuknya KPK dan juri kami hormati. Oleh karena itu, mari kita lihat konsep kelembagaan KPK sekarang dengan kacamata teori independensi menurut Artijo Alkostar yang menyebutkan independensi mengandung 2 makna, yakni independensi institusional dan kedua adalah independensi infungsional. Independensi institusional ialah lembaga yang mandiri dan harus bebas dari intervensi oleh pihak lain, sedangkan independensi fungsional adalah kemandirian dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Mari kita lihat tunjuk kami hormati. KPK saat ini telah kehilangan independensi institusional dan fungsionalnya, dikarenakan masuknya KPK ke dalam rumpun eksekutif mampu mengintervensi KPK secara tidak langsung, baik secara kelembagaan maupun secara tugas dan wewenangnya.
Hal ini kami buktikan dengan masuknya KPK dalam rumpun eksekutif dan juga kami hormati berimplikasi pada runtuhnya independensi kepegawaian KPK sebab seluruh pegawai akan beralih status menjadi ASN. Dampak perubahan ini akan mengakibatkan kepegawaian KPK tunduk pada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan reformasi birokrasi yang dimana Presiden sebagai tampuk kepemimpinan tertinggi berimplikasi terhadap potensi perpindahan pegawai ke lembaga negara lain sewaktu-waktu sampai pada status penyidik yang berada di bawah pengawasan kepolisian dan juga kami hormati. Bahkan dalam pasal 37E ayat 1 Undang-Undang KPK, Junto pasal 4 PP nomor 4 tahun 2020 menyebutkan bahwa ketua dan anggota dewas atau dewan pengawas diangkat dan ditetapkan oleh presiden. Hingga panitia seleksi penentuan anggota dewas pun dipilih oleh presiden. Tentunya dan juga kami hormati, dengan monopoli rekrutmen anggota dewas oleh presiden ini, maka potensi intervensi kewenangan eksternal terhadap kerja-kerja KPK menjadi sangat terbuka lebar. Padahal kewenangan dewas sangat strategis, termasuk melakukan sidang etik kepada pimpinan KPK atas dugaan pelanggaran yang dapat berujung pada pemberhentian komisioner dan juga menghormati. Padahal sejatinya, tanpa dewas sekalipun, KPK dulunya merupakan lembaga independen yang dapat bertanggung jawab secara moral kepada publik serta menyampaikan laporan secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR RI, dan BPK sesuai dengan Undang-Undang KPK sebelum revisi, yakni pasal 20 ayat 1 Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Kemudian dan juga kami hormati, mari kita lihat bagaimana kinerja KPK 1 tahun terakhir. Yang dimana setelah dimasukinya KPK ke dalam rumpun eksekutif, mengutip dari Indonesian Corruption Watch, menyebutkan kinerja KPK selama 2020 hanya menangani 15 kasus atau 13% dari target 120 kasus. Angka ini menurun dari 2019 yang menangani sebanyak 62 kasus korupsi dan juga kami hormati. Bahkan tindakan tangkap tangan atau OTT yang selama ini menjadi ciri khas penindakan KPK juga mengalami penurunan, yang dimana 1 tahun terakhir KPK hanya berhasil menggelar 7 kali tangkap tangan jika dibandingkan dengan tahun 2019 sekitar 21 kali dan 2018 sekitar 30 kali. Kemudian daripada itu, jujur kami hormati, mari kita lihat komisi anti korupsi di beberapa negara, seperti Komisi Anti Korupsi Thailand yang menempatkan lembaga anti korupsinya sebagai lembaga negara independen yang disebutkan dalam konstitusi. Bahkan ACIC atau Independent Commission Against Corruption yang merupakan lembaga anti korupsi di Hong Kong bersifat independen tanpa intervensi eksekutif dan sukses menjadi role model lembaga anti korupsi di dunia. Namun, mari kita lihat lembaga anti korupsi yang memiliki keterikatan kuat dengan eksekutif dan tidak independen, yakni Anti-Corruption Commission atau ACC Myanmar, yang dimana sistem pengawasan dalam ACC cenderung memberikan peran yang besar kepada lembaga eksekutif, sehingga ACC saat ini secara politis posisinya sangat lemah, sehingga sampai pada tahun 2017 dari 4.500 kasus korupsi yang masuk hanya dilakukan investigasi sebanyak 66 kasus dan juga kami hormati. Oleh karena itu, kami menawarkan gagasan yang lebih baik. Yang pertama adalah memasukkan KPK sebagai lembaga independen di luar kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan kedudukannya diperkuat dengan memasukkan KPK ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini bertujuan untuk mengunci kedudukan KPK agar tidak mudah diintervensi secara struktural, administratif, dan fungsional. Yang kedua, ialah berkaitan dengan sistem pengawasan internal yang diperkuat dengan melalui penasihat KPK dari dalam lembaga untuk mengawasi kode etik KPK dan pengawasan eksternal yang melibatkan publik melalui LSM atau pengaduan masyarakat karena KPK bertanggung jawab kepada rakyat. Selain itu, KPK pun dalam hal keuangan diawasi oleh BPK dan dalam kinerjanya dipertanggungjawabkan pada Presiden dan mengikuti rapat dengar pendapat bersama DPR dan juri kami hormati. Sekian dan terima kasih. Dewan juri yang terhormat, sampailah kita pada akhir perdebatan kita kali ini, di mana kami akan menyampaikan kesimpulan serta gagasan solusi mengapa kami menolak mosi perdebatan kita kali ini, yaitu KPK di bawah lembaga rumpun eksekutif. Sebelumnya, izinkan kami untuk memberikan konklusi atas perdebatan kita kali ini. Yang pertama, penarikan KPK ke dalam rumpun eksekutif telah menyalahi marwah dan landasan fundamental mengapa lembaga KPK dibentuk, dan juga hal tersebut menyebabkan penderogasian kewenangan dan independensi KPK secara struktural dan administrasi. Yang kedua, seharusnya sumber daya manusia lembaga KPK ditunjuk, dibentuk, dan dikelola tanpa ada campur tangan dari cabang kekuasaan manapun, karena konsep lembaga negara independen yang telah dijelaskan oleh pembicara kedua dan ketiga dari tim kami tidak boleh diintervensi dari pihak manapun. Adapun gagasan yang kami tawarkan, yang pertama adalah memasukkan KPK sebagai lembaga independen dan kedudukan
kedudukannya diperkuat dengan memasukkan KPK ke dalam batang tubuh UUD NRI tahun 1945 dengan mengunci kedudukan KPK agar tidak mudah diintervensi secara struktural, administratif, dan fungsional. Gagasan yang kedua adalah berkaitan dengan sistem pengawasan internal yang diperkuat melalui penasihat KPK dari dalam lembaga untuk mengawasi kode etik KPK dan pengawasan eksternal dengan melibatkan publik melalui LSM atau pengaduan masyarakat karena KPK bertanggung jawab kepada rakyat. Selain itu, KPK pun dalam hal keuangan diawasi oleh BPK dan dalam kinerjanya dipertanggungjawabkan pada Presiden dan mengikuti rapat dengan pendapat bersama DPR. Berdasarkan hal tersebutlah, kami menolak dengan tegas memasukkan KPK ke dalam lembaga di bawah rumpun eksekutif. Jalan-jalan ke Yogyakarta, tidak lupa beli bakpianya. Mari kembalikan marwah KPK dengan independensi yang seutuhnya. Sekian dan terima kasih.